Shalom, jemaat Tuhan. Selamat pagi, berjumpa kembali dalam doa pagi online. Hari ini kita mau berdoa mendukung gereja Tuhan, pelayanan dan misi penginjilan. Mari datang dengan iman percaya akan doa-doa kita. Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Bapa, kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Oh, tenang bersama-Mu. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
bersamamu, bersamamu Bapa. Haleluya. Demikian pernyataan iman percaya kami melalui pujian ini. Kami tenang bersama dengan Tuhan karena Engkau Tuhan yang mendengar dan menjawab doa-doa umat-Nya. Engkau tidak diam, Engkau tidak tertidur Tuhan. Engkau mendengar setiap seru doa umat-Mu. Teguhkan oleh kebenaran firman yang sebentar kami renungkan. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita melanjutkan seri firman Tuhan pokok-pokok iman. Hari ini terambil dalam Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan yang ke-11. Judul perikop hal pengabulan doa. Demikian firman Tuhan. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu, perikop yang kita baca ini berbicara tentang perintah untuk berdoa. Doa itu bukan sekedar sesuatu yang diizinkan, tetapi sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Olehnya, bila kita tidak berdoa, merupakan suatu dosa. Mungkin ada yang tidak menyadari hal ini, atau juga beranggapan kalau kita tidak berdoa juga Tuhan pelihara kita kok. Tuhan berkati kita kok. Tunggu dulu, kita mesti paham tentang hal ini. Dalam hal jasmaniah memang ada kemungkinan orang yang tidak berdoa pun menerima pemeliharaan Tuhan. Tetapi kita tetap harus membedakan antara pemberian Tuhan sebagai pencipta kepada manusia ciptaannya dan pemberian Tuhan sebagai Bapa kepada anak-anaknya. Dalam hal rohani, orang yang tidak meminta tidak akan menerimanya. Saya memberi contoh, misalnya pengampunan dosa. Pengampunan dosa hanya diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang memintanya. Jadi berdoa ada gunanya dan kita diperintahkan untuk berdoa. Kata-kata mintalah, carilah, ketoklah adalah bentuk present imperatif dalam bahasa Yunaninya. Itu artinya mesti dilakukan terus-menerus. Doa tidak saja diperintahkan, tapi diperintahkan untuk dilakukan terus-menerus. Terus-menerus kita lakukan dengan tekun. Lalu apa yang kita doakan? Ayat 11 mengatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Di Lukas pasal 11 ayat 13, ini perikop paralel ya. Hal yang sama ditulis oleh Lukas. Kata yang baik itu di sana ditulis Roh Kudus ya. Jadi kalau saya baca sekali lagi, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saya memahaminya demikian. Jadi apa yang harus kita minta dengan terus-menerus? Karena diwajibkan Tuhan. Mintalah hal-hal yang baik. Dan hal-hal yang baik adalah hal-hal yang rohani, yang berasal dari Roh Kudus. Ya, jadi hal-hal rohani yang berasal dari Roh Kudus adalah hal-hal yang baik yang harus kita minta terus-menerus. Supaya kita makin limpah, supaya kita makin mengerti dan bertumbuh secara imani di dalam Tuhan. Jadi kita mesti minta
untuk bisa menjadi pelaku firman Tuhan, untuk minta supaya kita bisa mengasihi, sabar, lemah lembut, penuh kebaikan, kemurahan, ya penguasaan diri, makin kudus di hadapan Tuhan, makin cinta Tuhan, makin setia, makin beriman kepada Tuhan, makin rajin beribadah, makin berani hidup dalam kebenaran, makin berani memberitakan Injil, makin berani berkorban, memberi persembahan yang terbaik. Ini yang harus kita doakan setiap kali dengan rajin, karena ini diperintahkan Tuhan dengan tekun. Loh Pak, apakah berarti kita tidak boleh berdoa minta berkat Tuhan? Boleh saudara. Tetapi di atas segala berkat jasmania, kita mesti lebih mengutamakan hal-hal rohani. Yesaya 44 ayat 3b mengatakan, Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Jadi boleh berdoa untuk berkat Tuhan, tetapi kita lihat kalimat ini, mencurahkan rohku lebih dulu daripada berkatku. Utamakan hal-hal rohani, yang lain Tuhan tambahkan. Boleh berdoa untuk berkat-berkat jasmani, tapi yang terutama, yang Tuhan perintahkan, yang setiap harus kita minta dalam tekun adalah hal-hal rohani. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Demikian kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, buat hari yang baru hari ini, limpah dengan berkat-Mu. Ajar kami hidup seturut kebenaran firman-Mu, sehingga janji-janji berkat yang menyertainya digenapi atas hidup kami. Hari ini kami mendengar perintah untuk berdoa, mencari, mengetok, mengusahakan sedemikian rupa dalam doa-doa kami hal-hal rohani lebih daripada hal-hal jasmania, dan Engkau berjanji Engkau pasti memberikannya Tuhan. Kami mau mencari hal-hal yang demikian, yang rohani di hadapan Tuhan. Roh Kudus pimpinlah kami, tuntunlah kami kepada kemuliaan hidup hari demi hari, makin berkenan di hadapan Tuhan. Kesempatan yang baik hari ini kami membawa dalam doa gereja kami, gereja Isa Al-Masih. Tuhan, kami mohon campur tangan yang daripada-Mu untuk gereja ini boleh bertumbuh secara maksimal, baik secara kualitas dan kuantitas. Kami bersyukur ada jiwa-jiwa baru yang dimenangkan dan sekarang bergabung bersama dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan, melalui hamba-hamba-Mu, dari gembala sidang dan juga para pendeta rohaniawan yang bekerja sama bersatu, membawa pertumbuhan iman bagi umat-Mu Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu, sehingga mereka menangkap visi yang daripada Tuhan dan memberi makanan rohani yang sehat, sehingga setiap jemaat umat Tuhan boleh bertumbuh sehat secara imani, dan mereka boleh menjadi kesaksian, boleh menjadi saksi-saksi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Setiap pengajaran yang disampaikan oleh kuasa Roh Kudus mengubahkan kehidupan umat-Mu, sehingga umat-Mu makin kokoh dalam iman percaya kepada-Mu Tuhan. Sebagai umat yang kudus di akhir zaman, siap menanti menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Umat Tuhan bertumbuh di dalam pelayanan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga gereja kami boleh menjadi dampak dari keluarga-keluarga yang berkemenangan, memberi pengaruh kepada masyarakat di sekitar kami, sehingga Injil diberitakan melalui kehidupan umat-Mu yang menyatakan kebenaran firman Tuhan di bumi seperti di surga. Menyatakan kasih, menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui kehidupan umat Tuhan yang menghidupi kasih dan kebenaran-kebenaran nilai Kristiani. Kami juga berdoa agar jemaat Tuhan juga memiliki hati misi di dalam mendukung secara daya dan dana
yang dibutuhkan untuk penginjilan boleh diluaskan, untuk pekerjaan Tuhan diluaskan. Dari persembahan-persembahan yang jemaat sampaikan, dinyatakan di dalam program-program misi dan juga program-program gereja yang meraih jiwa-jiwa yang baru dalam pembinaan iman sehingga umat Tuhan bertumbuh dan banyak jiwa dimenangkan bagi Engkau. Secara khusus berdoa untuk misionari daripada Sinode Gereja Isa Masih, Bapak Pendeta Suryawan dan Ibu Esther juga keluarganya yang diutus di Korea Selatan untuk melayani jemaat Tuhan yang ada di sana, para TKI dan juga para pekerja Tuhan, supaya melalui mereka dimenangkan, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan diselamatkan. Protek kehidupan mereka, urapi Bapak Ibu Suryawan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu. Cukupkan segala kebutuhannya dan jaga lindungi dia dan keluarganya. Demikian doa-doa kami naikkan, menyertai pelayanan gereja-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, dan juga misi penginjilan melalui gereja Isa Masih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan doa kami. Amin. Demikian doa bagi kita saudara. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom.